Teror bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia. Rabu malam 25 Mei 2017, sebuah ledakan terjadi di halte bus Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, 3 polisi gugur dari serangkaian aksi terorisme. Polisi adalah pihak yang selalu menjadi korban. Sebuah bom bunuh diri meledak di kawasan terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam. Ledakan terjadi 2 kali. Pertama pada pukul 9 malam dan ledakan kedua hanya berselang 5 menit kemudian. Ledakan ini menewaskan 5 orang dan melukai 10 orang lainnya. Lagi-lagi, polisi kembali menjadi korban. Dari 5 korban, 3 orang yang tewas adalah personel kepolisian, sedangkan 2 orang lainnya diduga adalah pelaku. 3 nama korban polisi yang tewas adalah Bribtu Anumerta Tovan Tsunami, Bribtu Anumerta Rido Setiawan, dan Bribtu Anumerta Imam Gilang Adinata. Anggota Polri ini menjadi korban saat sedang melakukan pengamanan rencana pawai obor jelang Ramadan. Teror bom yang menyerang polisi ini bukanlah kali pertama yang pernah terjadi di Indonesia. 14 Januari 2016, Jakarta diserang teror. Hiruk-pikuk perkantoran dan pusat perbelanjaan di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat berubah mencekam saat sebuah kelompok meledakkan bom disusul sejumlah tembakan. Sebuah bom meledak di kafe di kawasan Tamrin. Tak berselang lama, bom berikutnya meledak di pos polisi Sarinah tak jauh dari ledakan pertama. 4 korban sipil meninggal dunia dan 26 lainnya luka-luka. Di antara korban luka, polisi kembali mengisi daftar nama. 2 anggota polisi yang turut menjadi korban ledakan adalah Aibtu Budiono dan Dodi. Kedua korban mengalami luka tembak di bagian perut dan langsung dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil dilumpuhkan setelah terjadi baku tembak. Para pelaku tewas di tempat. Dari 5 pelaku yang meninggal, 3 orang tewas di sekitar sebuah kafe, sedangkan 2 lainnya tewas akibat bom bunuh diri di pos polisi. Menurut peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahuddin, yang kami kutip dari program CNN Insight with Desi Anwar, cita-cita dari para teroris ini adalah untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Nah, sekarang ini kalau kita lihat para pendukung ISIS di Indonesia, sebenarnya cita-cita utamanya adalah menggulingkan pemerintahan Indonesia ini yang dianggap sebagai pemerintahan togut atau pemerintahan murtad. Buat para pendukung ISIS, kalau kita lihat ajarannya, Islam itu intinya ada 2. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah kufur bitogut. Kufur bitogut itu adalah ekspresinya melawan pemerintahan togut. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, yang dilakukan oleh kelompok ISIS sebenarnya lebih diarahkan kepada pemerintah lokal. Makanya kalau kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS, kalau lihat dari target-target serangannya sejak 2014 sampai 2016, lebih banyak target-target serangannya itu diarahkan kepada apa yang mereka sebut dengan near enemy, musuh yang dekat. Siapa musuh yang dekat itu? Musuh yang dekat itu adalah aparat pemerintah Indonesia. Lebih khususnya mereka selalu menyebutkan dengan istilah Ansarut Togut atau tentaranya Togut. Lebih khusus lagi mereka mentargetkan para polisi. Apapun motifnya, yang jelas aksi teror ini tidak akan membuat bangsa Indonesia takut melawan teroris. Ratih Wardani, CNN Indonesia. Ya, kita ulas lebih dalam lagi terkait dengan aksi teror yang terjadi di Kampung Melayu lewat bom bunuh diri dan juga ada sejumlah ataupun 2 topik lain, yakni mengenai operasi tangkap tangan BPK dan juga dicabutnya vonis banding Ahok. Bersama dengan sejumlah narasumber kami di studio malam-malam hari ini sudah ada Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam. Dan juga ada Mas Arswendo Atmowiloto. Selamat malam Mas Arswendo. Selamat malam juga. Kita ada sejumlah topik, saya katakan mungkin minggu ini menjadi minggu yang mengagetkan bagi banyak pihak ya. Kaget karena satu ada serangan bom, kaget karena BPK ternyata ditangkap OTT, kaget karena tiba-tiba mungkin untuk masa pro Ahok ini ternyata Pak Ahok mencabut bandingnya sendiri. Tapi kita ulas dulu dari yang mengenai bom bunuh diri di Kampung Melayu. Saya ingin ke Mas Bambang dulu. Mas Bambang, ini kan buah dari setiap adanya aksi teror di tanah air adalah muncul lagi wacana revisi undang-undang terorisme lagi. Ini yang kemudian juga diwacanakan dan juga kemarin juga Presiden juga sempat menginstruksikan itu. Kalau Anda lihat Mas Bambang, apakah memang
cikal bakal dari agak sulitnya kita menangkal terorisme ini karena memang peraturannya atau karena memang revisi undang-undang ini belum berjalan? Kalau menurut saya sih undang-undangnya udah memadai ya. Yang belum memadai itu memang aparat intelijen kita ya. Karena saya bayangin aja Amerika, Inggris yang sudah peraturannya seperti apapun kan kadang-kadang masih kebobolan juga. Kebobolan. Dan kalau kebobolan yang disebut single wolf itu ya, jadi lone wolf itu memang sehebat apapun peraturannya nggak bisa. Kalau peraturannya diperketat, yang saya khawatir justru orang yang nggak bersalah nanti ditangkap, malah terdorong jadi teroris. Dan itu bukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang yang tadinya nggak mau jadi teroris karena tindakan represif yang terlalu berat malah bisa jadi teroris. Jadi itu belum urgent menurut Anda untuk kemudian menggalakkan revisi undang-undang terorisme? Kalau menurut saya lebih urgent adalah bagaimana menggarap orang-orang yang sudah terbukti radikal ya. Misalnya sudah ditangkap, sudah dihukum. Sekarang kan ada beberapa termasuk pelaku yang di Jalan Tamrin, itu kan orang yang bahkan statusnya masih di penjara harusnya. Jadi artinya tidak selesai dengan penangkapan dan pemasukan mereka ke BUI, tapi bagaimana membina mereka selama menjalani hukuman supaya tidak kembali. Namanya kan lembaga pemasyarakatan. Deradikalisasi mungkin. Ya, deradikalisasi. Tapi deradikalisasi itu harus lebih serius menurut saya. Lebih baik itu yang diperkuat ketimbang undang-undang. Baik, Mas Ars ada pendapat lain mungkin kalau tadi Mas Bambang mengatakan undang-undang ini sebenarnya penting tapi juga tidak menjadi cikal bakal utama begitu. Tapi kalau Mas Ars mungkin ada pandangan lain. Kenapa kemudian kok Indonesia ini seolah-olah seksi sekali begitu ya untuk para terorisme itu tumbuh berkembang sel-selnya bahkan bisa menjadi pusat di Asia Tenggara begitu. Sebetulnya sama aja jadi supaya hemat waktu. Sama. Cuman gini lah, budaya mati ini, memilih jalan kematian ini, apakah dengan iming-iming apapun juga, ternyata masih menjadi dorongan. Nah, saya termasuk yang setuju, kenapa enggak ini aja juga yang dikikis habis dulu. Artinya juga yang hal-hal yang menjadikan dia berani mati untuk begini nih, untuk menjadi teroris ini yang dipangkas sejak awal. Apakah teriakan kebencian, apakah permusuhan yang itu, wadahnya lebih di situ. Karena begini, kampung Melayu apa kampung Manchester kan sebetulnya sama aja. Kalau tadi bisa kecolongan ya, tapi kalau akarnya ini saya juga tidak berharap, tidak mengira akan atau berharap ya, sebetulnya berharap, tapi tidak bermaksud ini akan dieliminir habis lah kayak ini. Karena kekecewaan atau apa kan selalu ada. Hanya bagaimana mencoba mensedikitkan, meminimalisir ini mungkin bisa jadi tempat. Nah ketika itu jangan gini, mungkin saya agak melenceng jauh dikit ya. Karena kalau ini dibiarkan dan tidak atau malah ditambahin dengan aturan-aturan yang memberatkan, jadinya beda. Pemberantasan narkoba kita tadi bicara, begitu ada undang-undangnya yang komplit mendesak mereka, tiba-tiba yang ditangkap begitu luar biasa banyaknya, tapi efeknya nggak kelihatan. Nah, belajar dari situ barangkali dengan pendekatan-pendekatan yang saya tidak tahu apakah istilah deradikalisasi itu masuk di situ. Kalau saya sebelum ke arah sana itu mesti kita. Tapi kan sudah ada kemudian program dari pihak kepolisian adalah deradikalisasi. Artinya memang kalau memang ini terus terjadi, ada yang belum maksimal begitu dari program deradikalisasi itu. Kalau saya lihat sih bahkan masih terlalu minimal. Terlalu minimal program. Mas Arswendo kan yang pernah di penjara juga tahu bagaimana pembinaan di dalam itu praktis nggak ada menurut saya. Gimana Mas Arswendo? Ya, mereka kenalnya aja sama itu, jadi justru belajar kriminalisnya lebih banyak menjadi sesama. Iya, bukan dalam ini tidak hanya terjadi di sini, terjadi di mana-mana, dan itu yang mencoba diminimalisir semuanya. Contoh sederhana aja, di Singapura gitu, mereka diupayakan supaya orang tidak ketemu sama sipir itu, karena kalau terjadi transaksi, terjadi sesuatu, makanya CCTV-nya yang diperbanyak misalnya itu. Nah, sama juga sebelum kamu menjadi teroris itu, ini yang menurut saya harus dipotong. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya pelaku pembom kemarin Kampung Melayu. Itu kan ternyata salah satunya sudah berkunjung ke Ustadz Aman di Nusa Kambangan, dan mestinya kalau intelijen kita baik, semua orang yang berkunjung ke sana mestinya sudah menjadi perhatian.
untuk diikuti gitu loh. Tapi kemudian ini pihak intelijen pasti akan membalikkan lagi bahwa ya revisi undang-undang belum terjadi dan ini membatasi ruang gerak mereka sehingga agak sulit untuk bisa melakukan pencegahan jika memang mereka tidak punya payung hukum begitu, Mas. Kalau menurut saya bukan payung hukumnya ya, mereka mau mengikuti bisa, mau memantau bisa, mau menyadap bisa. Masalahnya tinggal mungkin anggarannya kurang memadai untuk itu. Mungkin, orang personilnya mungkin kurang, kompetensinya mungkin kurang. Tapi bukan artinya kita bukan anti undang-undang itu di undang-undang, bukan. Justru tapi ada poin lain begitu ada ya. poin lain yang memperbanyak serta-merta, produk hukumnya. ya, terutama perannya itu loh. Sebelum mereka menjadi terus gini, kalau kita lihat beritanya, mereka orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana. Ada yang bekerja tukang ojek, ada yang dengan suami, dengan istrinya, dengan kontraknya aja, kontrak dalam artian yang minimalis benar. Nah, apakah faktor-faktor yang ketersediaan dia di ekonomi apa di fasilitas yang dia bisa jangkau ini mempercepat proses itu aja pertanyaan. Nah, kalau benar itu barangkali dengan pendekatan yang lain mungkin arus ke arah sana bisa. Oke, dengan pendekatan yang lain begitu Mas Ars. Tapi kalau dari pandangan Mas Arswendo sendiri melihat kemudian bagaimana sel terorisme ini sepertinya agak tumbuh berkembang agak pesat begitu di Indonesia. Apa yang kemudian Anda lihat Mas Ars dari masyarakat kita ini? Kenapa kok sepertinya mudah sekali untuk menjadi seorang teror begitu ataupun teroris yang kalau kita lihat misalnya di wilayah Asia Tenggara ini kita cukup menjadi pusat juga selain Filipina. Ya kalau saya dari sisi saya karena kita tidak pernah atau pernah tapi seperti tadi ragu-ragu, nggak tegas penuhnya gitu loh dengan kasus-kasus teror ini. Bukan hanya kok tidak mereka dianggap pahlawan atau dianggap ini bukan karena itu saja, tapi penyelesaian hukumnya juga kadang-kadang masih kok nggak segera kita bisa segera tahu sih kayak begini nih anggotanya siapa, ininya siapa. Kok kayak dibikin ada kesempatan ya tali urut mungkin undang-undang itu, tapi menurut saya pasti ada sebab-sebab lain. Nah ini sebagai latar belakang juga bahwa dua teroris kemarin ini kan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian jamaah Ansar Daulah yang memang kemarin juga di Tuban Jawa Timur juga itu lagi artinya betul kata Mas Arswendo dan juga Mas Bambang bahwa ini kan sudah ada begitu orang-orangnya. Gimana Mas Bambang? Ya kalau menurut saya kan sebenarnya gini ya, sebenarnya ada beberapa supaya saya nggak kena gugatan, ada beberapa misalnya madrasah lah yang kita tahu alumninya banyak bermasalah. Itu kan sebetulnya kalau buat dinas intelijen gampang kan, tinggal ngamatin di situ aja orang-orang yang punya potensi. Sebab kita tahu misalnya di saya kan ngikutin kasus ini sejak 85 ya. Itu sama polanya. Ada satu madrasah yang dia banyak yang orang tidak masalah masuk madrasah itu. Tapi mereka punya talent scouting, nanti ada beberapa yang dianggap potensial dipindahkan ke satu madrasah yang lebih rahasia. Waktu itu pernah di Lampung, pernah di mana. Kemudian di situ mereka belajar bom dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau ini dimonitor dari awal, kan nggak perlu kejadian gitu loh. Sedangkan kalau undang-undang itu dibuat memudahkan orang menangkap, saya khawatir terlalu banyak salah tangkap. Malah efeknya terbalik. Orang yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Jangan salah loh. Penjara itu tempat proses pendidikan radikalisasi yang efektif selama ini. Jadi lebih baik yang udah dengan terbukti kan sekarang kita udah 700 lebih bisa ditangkap dengan undang-undang yang sama, bisa dibui, dipenjara, dihukum. Yang belum selesai itu kok udah dihukum, udah dibui, keluar bahkan belum resmi keluar bisa jadi pembom bunuh diri di Tamrin. Menurut saya harusnya dilihat di situ. Ini proses deradikalisasi, proses pembinaan setelah mereka ditangkap itu bagaimana terusnya. Bagaimana membalik mereka? Karena kita lihat juga mereka yang berhasil dibalik itu justru menjadi alat ampuh untuk menangkal calon-calon yang lain. Baik, Mas Arswendo ada pendapat lain? Ya, sama lagi nih. Hanya kembali lagi lah. Ini kan kita tidak terbiasa gitu. Ketika ini nanti bisa jadi teroris kasarnya. Saya juga takut di-shoot nanti. Ini cepat-cepat di-cut. Cepat-cepat ini. Nah, dari sini sebetulnya banyak hal-hal yang mungkin bisa selesai sebelum menjadi teroris atau sebelum dia melaksanakan itu. Kembali lagi saya lihat bahkan itu sejak bom Bali itu orangnya sederhana benar. Mereka itu kalau saya bilang bayangkan untuk peristiwa yang menggegerkan dunia saat itu mereka
nginepnya di losemen yang Murah. mungkin murah dan bertujuh berberapa. Makan seadanya, artinya Bomnya ini- panci. Iya, benar. Bukan akibatnya kayak begitu. Nah, saya melihat bahwa faktor ekonomi selain ideologi mungkin yang ini yang harus cepat-cepat kita coba penyelesaikan. Karena itu Saya punya cerita. Saya dulu sebagai reporter saya mengamati orang-orang mahasiswa Indonesia yang belajar di Pakistan dan ikut berjuang di Afghanistan. Tapi tulisan itu nggak jadi saya buat karena saya khawatir kalau saya buat ditangkap semua orangnya malah jadi teroris beneran. Dan sampai sekarang saya merasa beruntung tidak saya tulis dan mereka tidak ditangkap karena banyak saya lihat mereka jadi orang baik-baik, jadi CEO, jadi apa gitu. Coba bayangkan kalau mereka waktu itu pulang ditangkap malah jadi radikal, malah jadi teroris beneran. Jadi kita menangani seperti ini seperti pegang burung ini terlalu kencang mati, terlalu longgar lepas gitu, harus pas gitu. Jadi Anda juga dengan kata lain sepakat bahwa kejadian kemarin ini bom ini adalah lagi-lagi baik mungkin pihak BIN, pihak kepolisian ini kebobolan. Kalau menurut saya iya, karena pelakunya boleh dibilang pelaku yang sudah dimonitor, sudah ketahuan ketemu Ustadz Aman dan udah dua-duanya sudah ada nama baik. Tinggal pengamatan mereka. Tapi saya juga akan bilang ini juga terjadi di Manchester kan. Ternyata mereka juga sudah di dalam radar intelnya, tapi radar intelnya itu harus lebih canggih lagi. Gitu. Mungkin istilahnya bukan kebobolan. Bukan kebobolan. Ya. Apa yang bisa dicari yang lainnya. Dicari yang lain agak lebih ini ya. Iya, lebih menyesuaikan. Bukan, bener. Kayak di Inggris ini kan hanya mereka lebih cepat. Dalam artian, nih segera begini-begini. Di Indonesia pun sebetulnya sudah ini. Tapi lah nyinyirnya di Indonesia ini kan lebih panjang lah. Loh, masa itu jangan-jangan bikinan sendiri kok ada kwitansi panci dan lain sebagainya. Oke lah demokrasi kita memang masih di situ. Nah, asal tegas saja kayak kasus Kampung Melayu ini, tegas saja seperti sekarang ini dan cepat-cepat ini ada kaitannya kan temennya pasti ada. Begitu tangkap tahu, langsung gitu ya. Iya, diperiksa langsung umumkan ya apa tidaknya. Baik.